Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang otoritas jasa keuangan yang beranggotakan Tobias Krisantus Ratulele Muda, NIM 2020 017 139, Filincia Amelia Tresno, NIM 2020 017 093, dan saya sendiri Susaneka Rahmani, NIM 2020 017 094. Definisi otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Definisi otoritas jasa keuangan. Menimbang A. Bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk undang-undang tentang otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK mempunyai wewenang yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembaga bank yang meliputi yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dan yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang. OJK mempunyai wewenang yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi yang pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Dan yang keempat, pengujian kredit atau credit testing. Dan yang kelima, standar akuntansi bank. Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang. OJK mempunyai wewenang yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi yang pertama, manajemen risiko, yang kedua, tata kelola bank, yang ketiga, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan yang keempat, pencegahan pembiayaan terorisme,
terorisme, dan kejahatan perbankan. Dan yang kedua, pemeriksaan bank. Dasar pembentukan, landasan filosofis, mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Landasan juridis, yang pertama, Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan yang kedua, UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Landasan sosiologis. Yang pertama, globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan atau konglomerasi menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Yang kedua, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Ruang lingkup pengaturan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada dasarnya membuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola atau governance dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Pengecualian mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batasan kegiatan lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang, sektor jasa keuangan, dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur oleh undang-undang sendiri. Kelembagaan status OJK merupakan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, independen, berkedudukan di ibu kota negara, dan berkantor di dalam dan di luar negeri. Dewan Komisioner. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang berjumlah 9 orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri dari: yang pertama, Ketua merangkap anggota; kedua, Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap ke anggota; yang ketiga, Kepala Eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota; yang keempat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; yang kelima, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota; yang keenam, seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; yang ketujuh, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen; yang kedelapan, seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia; dan yang kesembilan, seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Kepemimpinan bersifat kolektif, kolegial, dan memiliki hak suara yang sama. Anggota Dewan Komisioner dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden dengan terlebih dahulu mengadakan seleksi yang dilakukan oleh 9 orang panitia seleksi. Yang berikut perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, termasuk meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Anggaran OJK bersumber dari APBN atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Sebagai bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran, anggaran OJK wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari DPR. Dan segala bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada Presiden dan DPR. Selain laporan kegiatan, OJK juga diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau kantor akuntan publik yang ditunjukkan oleh BPK. Hubungan kelembagaan didasarkan atas kesadaran bahwa sektor jasa keuangan merupakan suatu sistem yang kompleks, tidak hanya karena adanya beberapa otoritas yang terkait, namun juga merupakan bagian dari suatu sistem keuangan. Maka dalam Undang-Undang OJK diatur dasar hukum bagi protokol koordinasi dan kerjasama baik antar lembaga di dalam negeri, misalnya BI dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, maupun luar negeri yang didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. Penyidikan dan pendanaan. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, penyidikan juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang OJK meliputi 1. Perbuatan-perbuatan terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi yang subjeknya adalah setiap orang, perseorangan, atau korporasi. 2. Perbuatan-perbuatan terhadap pelaksanaan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen. 3. Perbuatan-perbuatan dalam hal tidak mengabaikan perintah tertulis dari OJK. Yang berikut transisi. OJK adalah suatu bentuk unifikasi, pengaturan, dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, BI, dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang OJK diatur ketentuan mengenai transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Pengaturan tentang transisi tersebut meliputi aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi, aset dan dokumen, kepegawaian, peraturan, perundang-undangan, serta pembiayaan. Pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM-LK ke OJK. 1 tahun kemudian, atau 31 Desember 2013, peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK.